Lika mau cerita Pilar tentang kejujuran. Ini bukunya. Dengarkan yuk, Bu Lika cerita. Oke? Judulnya Tantangan Kejujuran. Pengarangnya Farah Dina. Syukurlah hari ini semua susu kedelainya laku terjual. Hasil penjualan Ujang mencapai Rp23.000. Ada 2 lembar 10 ribuan dan 3 lembar ribuan. Setiap hari Ujang membantu menjajakan susu kedelai milik Pak Tigor dan mendapatkan upah dari hasil penjualannya. Tiba-tiba Ujang merasakan perih dan seperti ada bunyi di dalam perutnya. Aduh, kenapa perutku terasa sakit ya? Perih sekali, pikirnya. Ia baru teringat bahwa ia lupa membawa bekal dari rumah dan tidak ada uang untuk membeli makanan. Sekarang sudah jam 4 sore, pantas saja perutnya sakit. Sambil memegang perutnya, Ujang terus berjalan melewati pertokoan, menuju rumah Pak Tigor. Di ujung pertokoan itu ada sebuah toko roti yang terkenal. Setiap hari Ujang pasti melewati toko itu. Jalan Ujang melambat karena perutnya semakin terasa perih. Ujang berhenti di depan toko roti sambil memandangi roti berbagai rasa. Saat pintu toko terbuka, tercium wangi aroma roti yang baru dipanggang. Sangat menggiurkan. Air liurnya berkumpul memenuhi rongga mulutnya. Ingin sekali memakan salah satu roti itu, tapi Ujang hanya bisa menelan ludahnya karena ia tidak punya uang. Tiba-tiba ia berpikir sesuatu. Mungkin aku bisa menggunakan uangnya Pak Tigor. Lalu bilang kalau uangnya itu hilang. Pak Tigor kan baik hati. Ia pasti tidak akan marah kalau uangnya hilang. Ujang meyakinkan dirinya. Lalu melangkah masuk ke toko roti. Ia memesan 1 buah roti coklat yang sejak tadi menarik perhatiannya. Seorang pegawai toko dengan ramah melayaninya. Sambil memegang bungkusan roti, Ujang melangkah menuju kasir. Anehnya, bukan perasaan senang yang ia rasakan karena mendapatkan roti. Ia justru merasakan sesuatu yang sangat tidak enak di hatinya. Seperti ada batu berat yang mengganjar, yang menyesakkan dada. Dadanya berdegup lebih kencang. Dek, dek, rasanya. Semakin mendekati kasir, beban berat itu semakin ia rasakan. Terbayang di benaknya saat ia harus berbohong dan wajah kecewa Pak Tigor saat mengetahui bahwa uangnya kurang karena hilang. Walaupun ia tidak akan marah. Terbayang juga wajah almarhum ayah yang selalu berpesan agar Ujang menjadi anak yang jujur. Alangkah kecewanya ayah kalau aku, anaknya, hari ini sudah berbohong dan mencuri. Harganya 7.000, kata kasir mengagetkan Ujang. Uang yang tadi dipegangnya untuk membayar disimpannya lagi ke dalam kantong. Maaf, saya tidak jadi membeli. Saya kembalikan rotinya. Ternyata Ujang membatalkan niatnya membeli roti. Ia memilih untuk berbuat yang benar. Setelah tidak jadi membeli roti, Ujang merasakan beban berat yang tadi menyesakkan dadanya hilang seketika. Dadanya pun tidak terasa deg-degan lagi. Hatinya terasa sangat ringan dan lega. Sambil melangkah keluar toko, Ujang bersyukur
bahwa ia tetap bisa menjadi anak yang jujur. Terbayang di benaknya senyuman Pak Tigor yang baik hati dan ayah yang selalu mengajarkannya untuk jujur. Walaupun masih terasa lapar, tapi Ujang dapat tersenyum karena tidak ada beban kebohongan yang ia pikulnya. Memang enak kalau bersikap jujur, hati akan senang dan tentram. Sesampainya di rumah Pak Tigor, Ujang menyerahkan uang hasil penjualannya. Ini Pak, hari ini saya berhasil menjual Rp23.000. Ujang berkata riang. Terima kasih Ujang, banyak ya penjualan hari ini. Ini upahmu hari ini. Pak Tigor berterima kasih sambil memberi upah untuk Ujang. Saat akan pamit, Pak Tigor menyodorkan sebuah bungkusan. Ini Ujang, tadi Bapak beli roti, ada 2 untukmu dan ibumu, rasanya keju dan coklat. Kamu pasti lapar, iya kan? Ujang pun kaget dan merasa sangat senang. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pamit pulang. Benar Pak, kata ayah, kalau jujur pasti mujur, pikir Ujang sambil tersenyum sendiri. Nah anak-anak, dari cerita tadi, anak-anak bisa mencontoh sikapnya Ujang. Ujang bersikap jujur, tidak mau berbohong. Demikian juga dengan anak-anak di rumah. Oke, sekian dari Bu Lika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.